ngelihat di speknya itu, dia itu cukup super power dan baterainya mengerikan daya tahannya. Ini kalau kamu beli, dia tuh harganya cuman 3 juta teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini aku mau unboxing suatu produk yang kalian semua sebagai sepeda itu pasti butuh. Cuman sebelum kita ngomongin produk ini, aku mau ngobrol dulu ya, bahwa kita tuh kalau misal goes itu kan ada beberapa barang yang wajib kita punya ya. Salah satunya sepeda. Selain itu ada jersey, bib, helm, kacamata. Nah itu peralatan atau perlengkapan yang wajib kita punya sebagai cyclist. Nah makin kesini tuh kita bakal sama teknologi itu kita dipermudah supaya kita tahu kondisi kita, performa kita, jalanannya yang kita lewatin kayak gimana. Jadi kita di sini mau ngomongin tentang GPS komputer. Ya, mungkin ini wajib nggak wajib ya. Sebenarnya nggak usah pakai GPS komputer, itu juga nggak apa-apa. Atau kita di sini bilang cyclocom ya. Cuman cyclocom sekarang ini makin kesini tuh harganya tuh makin murah-murah teman-teman. Jadi selain brand-brand yang udah ada tuh banyak bermunculan brand-brand baru yang dia tuh menawarkan produk dengan kualitas ya yang mungkin 11-12 atau ada juga yang kualitasnya yang jauh, tapi yang jelas mereka bermain di range harga yang menarik teman-teman. Mungkin kalau yang brand-brand yang besar yang udah lama itu mungkin harganya tinggi-tinggi gitu ya. Nah ini aku mau ngasih info ke kalian semua. Ini ada salah satu merek yang mungkin kalian udah tahu, cuman ini tuh mereka ngeluarin varian terbaru teman-teman. Dan varian terbarunya ini kalau aku ngelihat di speknya itu, dia itu cukup super power dan baterainya mengerikan daya tahannya. Nah langsung aja nggak pakai lama, ini dia itemnya. Ini adalah iGPS Computer. Jadi GPS by Computer. Ini terus terang aku baru pertama kali megang dosnya, megang brand ini. Aku tahu bahwa ada GPS komputer merek ini, cuman ya selama ini ya cuman ngerti-ngerti doang. Dan kali ini aku cukup tertarik karena apa? Karena dia harganya tuh surprisingly tuh kok miring banget, murah banget. Dengan kalau dibandingin speknya ya, nah ini speknya tuh dia tuh mengerikan teman-teman. Ini kita sambil lihat dosnya. Dia ini yang paling bikin aku tertarik ya, itu baterainya bisa 35 jam teman-teman. Bayangin 35 jam. Kalau nyala 35 jam, ini keliling Bali aja tuh kalau yang tidak pakai Bali Selatan itu kayaknya cukup deh, nggak perlu kita ngecas gitu kan. Tipenya IGS 630. Jadi kalau seri sebelumnya tuh IGS 620, nah ini IGS 630. Nah karena aku nggak ngikutin yang sebelumnya, jadi kalau kita lihat tabelnya yang ada di webnya si IGS ini, dia itu improve-nya tuh luar biasa teman-teman. Nah ini aku bacain di dosnya ini, dia udah full GNSS, terus dia bisa tahan 35 jam, terus dia layarnya bentangannya tuh 2,8 inch. Nah dia colokannya pakai Type C, terus dia ENT Plus. Jadi ini ENT Plus nih buat connect ya, buat connect kayak sensor-sensor yang ada. Nah, terus dia ada memorinya 8 GB. Terus di sini di balik dosnya ini ada tulisan powerful, colorful. Jadi ini sudah berwarna ya, bukan monochronic. Terus dia navigation with map, new GUI itu apa ya? Interface kah? Terus dia bisa themes-nya tuh bisa di custom. Terus ini sudah support buat electronic shifting. Nah ini yang bikin aku tertarik karena aku sekarang sama istri itu kan pakai DI itu semua ya, elektrik. Jadi kalau nggak bisa connect juga percuma gitu loh. Nah, terus ini ada, dia udah support buat training and trainer controls. Ini aku nggak bisa bilang karena aku nggak punya. Di depannya kayak gini dosnya, di sampingnya gini. Nah ini tuh range harganya tuh cukup menarik teman-teman. Kalau kalian bisa lihat di Instagramnya si IGS ini, maaf di marketplace-nya ya, dia itu ini kalau kamu beli kosongan, dia tuh harganya cuman 3 juta teman-teman, dengan harga ya maksudnya dengan spek yang kayak gitu ya. Tapi kalau kalian butuh tambahan sensor, nah dia tuh nawarin apa ya, kayak semacam add-on kali ya. Jadi kalau kalian tambah sensor speed, tambah heart rate, nah nanti kalian bakal nambah
Jadi intinya kalau semisal kita cuman GPS komputernya, pakai heart rate monitor, sama pakai sensor cadence. Nah di marketplace-nya mereka itu harganya jadi 3,8 juta teman-teman. Kelihatan nggak? Jadi memang sensornya ini kayak add-on gitu. Nah nanti kalau kamu pakai Barfly dan pakai speed sensor nanti harganya jadi 4,1 juta. Jadi kita ngomongin ininya aja ya, kita ngomongin GPS komputernya doang tuh harganya berarti 3 juta. Oke, sambil kita buka ya, biar nggak pakai lama. Seperti apa sih isinya? Aku orang mundur kayaknya. Wah, ini dosnya menarik. Dosnya bukan dos yang abal-abal ya. Ini dosnya cukup menarik karena begitu dibalik tuh dia ada informasinya teman-teman. Ya, dia ada aplikasinya ya. Zaman sekarang sih harus ada sih ini ya. Bisa download aplikasinya dia, terus professional training, NPP, navigation pro point. Jadi ini mungkin maksudnya bisa navigasi kali ya. Ya karena aku belum pernah coba, nggak berani ngomong dulu. Karena ini kita hanya unboxing teman-teman. Nah, kalau udah gini kita buka, jeng-jeng. Nah, ini kayak gini bentuknya. Ini unitnya, tapi aku singkirin dulu. Begitu kita buka yang ini, oke ini ada dus lagi di sini, terus ini kosong. Ya ini kosong. Jadi kita lihat yang dus ini ya. iGPS port. Ada apa aja di dalamnya sini? Biasanya sih ada buku manual. Apa ini? Oh, ada anti goresnya teman-teman. Dia dibekali dengan anti gores. Ini anti goresnya mirip kayak tempered glass gitu kalau yang buat handphone. Nah terus selain itu, nah ini ada charger sama ada mounting. Tapi mountingnya ini buat yang taruh gitu ya teman-teman. Ups, jatuh. Nah ini mountingnya. Mounting ini terus kita dapat kabel USB Type-C. Nah, Type-C itu yang ininya pipi yang bisa bolak-balik. Ini bisa dipakai di handphone Android zaman now. Terus dapat juga ini penting karena ini harus dicantolin ke sepeda. Ini tali sih teman-teman, nggak kelihatan nih. Nah ini tali. Terus ini ada karet, bukan karet gelang, tapi karet ini berfungsi buat nyantolin si mountingnya ini. Aku pakai aerobar, aku sama istri, jadi nggak bisa pakai mountingnya dia otomatis. Aku nggak lihat buku manualnya. Terus ini ada stiker iGPS port. Ini stikernya putih sih, aku nggak tahu kalian kelihatan atau enggak. Oke, langsung ke topik utamanya. Kita liatin unitnya teman-teman. Ini dia unitnya. Ini di atas ini ada tulisan iGPS port. Nah kayak gini. Kalau kita lihat bentuknya, ini cukup simpel ya teman-teman. Ini apa ya, nggak terlalu besar, tapi juga layarnya cukup luas buat dilihat. Terus dia nggak ada 100 gram, kalau nggak salah aku lihat di websitenya tuh dia cuma 90 gram. Jadi ini tidak rawan putus, karena aku udah mutusin mounting 3 kali pakai cyclocomku. Kebesaran kayaknya dan keberatan. Terus kita lihat tombol-tombolnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 tombol, kurang lebih di sini. Kalau ini atas, ini bawah. Terus yang ini back, yang ini biasanya next atau oke ya, yang ini ya. Lalu yang bawah ini back atau kayak home gitu, jadi balik ke tampilan awal mungkin. Terus yang ini buat play atau pause. Seperti biasa, ini tuh aku cuman unboxing doang karena nanti aku pengen nyoba lebih jelas. Maksudnya dia pakai mungkin seperti biasa 3 minggu, 4 minggu baru bisa nge-review lebih detail lagi teman-teman. Cuman ini aku penasaran, aku coba nyalain powernya yang mana ya. Biasanya yang sini nih. Nah ini dia. Oh ini langsung tampilannya berwarna teman-teman. Ini biasa setting dulu kita English. Time zone, ini time zone-nya plus berapa? GMT plus 8 ya kayaknya ya teman-teman. GMT plus 8. Nah, ini buat aplikasinya tinggal scan di sini. Next aja dulu. Kita pilih nanti kilometers dan meters dan celsius. Jadi ini modenya kayak gini. Duh, kelihatan nggak ya? Nah, kayak gitu teman-teman.
sekilas ya, ini sekilas tombolnya cukup enak dan cukup responsif dan dia ada suara. Nah, aku nggak ngerti suara ini buat kalian mengganggu atau membantu. Suaranya cukup kencang soalnya teman-teman. Cuman mestinya suara ini bisa dihilangin di settingan ya. Nah, terus ini mountingnya ini aku penasaran. Ini apakah dia sama dengan brand sebelah? Kita coba ya. Oke, dia sama persis sama Cyclocom sebelumnya. Jadi ini nggak perlu ganti-ganti Cyclocom, bisa pakai ini. Di tampilan awal di home screen-nya dia ada 6 menu teman-teman. Ini ada ride mode, ada training, ada navigation, ada tema, history, dan setting. Nah ini yang aku harus utak-utik dulu teman-teman. Oke, jadi so far itu dulu yang bisa aku tunjukin ke kalian. Nah, yang bikin menarik adalah harganya itu cuma 3 jutaan. Unitnya ini dia udah dapat charger, kabel, dan udah dapat mountingnya ini. Dan 3 juta itu udah dapat battery life yang 35 jam. Bayangin, 35 jam itu lama loh teman-teman. Kita bisa gowes bisa berapa ya, bisa 400 kilo, mungkin 500 kilo kalau non-stop ya kan. Oke, jadi sekian dulu kali ini. Aku bakal coba-coba dulu buat gowes kemana-mana, sekaligus ngerasain experience-nya, baru bisa sharing ke kalian. Mungkin sekian dulu kali ini. Kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.